warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadis yang biasanya dipakai mendoktrin kewajiban baiat itu bunyinya wa man mata, dan barang siapa yang wafat meninggal dunia walaysa fi unuqihi bai'atun, dan pada lehernya itu belum ada ikatan bai'at, mata mitatan jahiliyah, maka matinya orang yang tidak berbaiat itu mati jahiliyah. Nah, di sini saya temukan dari beberapa sahabat. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. An-Nafi' qala, Nafi' berkata, ja'a Abdullah bin Umar, datang siapa? Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ila Abdullah bin Muti, menghadap Abdullah bin Muti. Waktu itu setelah wafatnya Khalifah Muawiyah, yang menjadi khalifah berikutnya itu anaknya Yazid bin Muawiyah, membuat banyak reaksi di internal umat Islam, sehingga di Madinah sendiri muncul tokoh yang namanya Abdullah bin Muti, yang juga mendeklarasikan sebagai khalifah. Masya Allah. Hina kana min amril harb, maka diperangi oleh tentara Yazid ini, karena ditemukan hadis tidak boleh ada dua khalifah yang dibaiat. Maka khalifah yang dibaiat berikutnya itu supaya diperangi. Terjadilah yang namanya perang Harra itu. Masya Allah. Maka zaman Yazid bin Muawiyah, yang terjadi pada masa kekhilafan Yazid putranya Muawiyah. Maka tokoh Abdullah bin Muti ketika kedatangan sahabat Abdullah bin Umar berkata, qaribu ila Abi Abdurrahman bisaja. Nah, kunyanya itu adalah Abu Abdurrahman. Tolong ambilkan bantal, ambilkan tirai, kita ambilkan apa saja untuk tempat duduknya Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar berkata, ini la'atika di majlis, saya datangi kamu bukan untuk duduk, tidak usah mempersiapkan. Di sana tidak ada kursi, biasanya langsung hamparan, dikasih namanya bantal. Sampai hari ini begitu. Jarang rumah-rumah Arab itu yang pakai kursi meja. Paling banyak
Ya sudah, ya seperti bapak-bapak begini lesehan. Terus ada bantalnya. Inna sesungguhnya atika aku mendatangi kamu lihat suka hadisan untuk mengabari hadis sami itu yang dulu pernah aku dengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disabdakan oleh Rasulullah. Sami itu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, man barang siapa khalaqa yang melepaskan diri yang dari tangannya itu minat tobat, berarti tidak mau taat. Lagi Allah besok akan ketemu dengan Allah yang al-qiyamah di hari kiamat. La hujjah, dia tidak punya hujjah, dia tidak punya argumen. Baru muncul waman mata, barang siapa yang wafat meninggal dunia walaysa fi unuqihi bai'ah, dan pada lehernya itu tidak ada bai'ah, man mata mufariqan di jamaah, dan dia memisahkan diri dari jamaah, maka dalam riwayat mata mitatan jahiliyah, maka orang ini matinya mati alam jahiliyah. Saya temukan redaksi yang senada dikeluarkan oleh Abu Hurairah. Wa Nabi Hurairah Qala Rasulullah Dawud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man barang siapa kharaja yang keluar minat ta'at dari ketaatan kepada khalifah, wa faraqal jamaah dan meninggalkan jamaah, summa mata kemudian dia wafat meninggal dunia, mata mitatan jahiliyah, maka matinya orang ini adalah mati alam jahiliyah. Hadisnya sahih, dikeluarkan Muslim nomor urut 1848, Nasai 4114. Kalau yang tadi dikeluarkan Muslim 1851, Ahmad 5386. Satu lagi ada dari Muawiyah. Wa Muawiyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata, siapa yang wafat meninggal dunia, walaysa lahu imam, tapi dia tidak punya imam, tidak baiat kepada imam, mata mitatan jahiliyah, maka matinya nanti akan menjadi mati alam jahiliyah. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Hibban, Ahmad, Tabrani dalam Mu'jam Awsat, Abu Ya'la, alhamdulillah hadisnya sahih, bisa dilihat dalam kitab Fi Bilal Jannah nomor urut 103. Walaupun tidak ada di Bukhari, walaupun tidak ada di Muslim, hadisnya sahih. Satu lagi dari Ibnu Abbas, intinya sama, illa mata maitatan jahiliyah. Tipe orang yang tidak punya baiat itu dikabarkan oleh Rasul
maksud matinya mati alam jahiliyah. Kira-kira kalau sudah di-warning seperti ini, kira-kira tempatnya surga atau neraka? Neraka. Kira-kira orang ini kafir tenan atau enggak? Kira-kira itu berbeda. Dan ini sering diulang-ulang kajinya, yang intinya kita ini harus berbaikat. Bahkan siapa yang tidak baikat, bukan lagi ancamannya neraka, kita dianggap kafir oleh mereka. Ungkapan kafir tidak ada di dalam teks, tapi bisa dipahami karena nanti tempatnya di neraka, statusnya menjadi orang kafir. Ya, ini hadis-hadis yang selalu dipakai oleh teman-teman kita, dikit-dikit mengkafirkan orang kafir. Maka kita di dalam memahami hadis harus ekstra hati-hati. Karena pengertian baiat itu apa sih? Baiat itu janji setia. Janji setia bisa saja janji setia ini kepada Allah, bisa saja janji setia ini kepada makhluk, supaya dipahami. Hadis-hadis yang kita baca tadi ini janji setia kepada manusia atau kepada Allah? Kepada manusia, bukan kepada Allah. Sehingga harus dibedakan. Janji setia kepada Allah itu nanti namanya baiat teologis. Tapi baiat kepada sesama makhluk Allah, entah kepada raja, entah kepada khalifah, entah kepada kepala kantor, entah kepada kepala organisasi, ini tidak masuk baiat teologis. Ini namanya baiat sosiologis. Lah baiat sosiologis tidak ada kaitannya kafir dan tidak kafir. Andaikan kafir bukan kufur i'tiqad, tapi kufur nikmat. Misalnya kalau kita punya baiat, organisasi kita ini menjadi eksis karena semua punya janji setia untuk menegakkan ARD dan ART-nya, anggaran dasar rumah tangganya. Maka dengan komitmen kebersamaan, mudah-mudahan organisasinya jadi jaya. Tapi kalau setiap individu tidak punya komitmen, waduh, hancur organisasi kita. Misalnya begitu. Jadi kufurnya bukan kufur i'tiqadi, tetapi kufur nikmat. Maka saya coba menjelaskan paparan hadis itu. Misalnya adanya namanya baiat teologi, baiat secara vertikal antara seorang hamba dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bandingkan ada di dalam Al-Quran, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika proses penciptaan manusia mulai dari nutfah berkembang menjadi alaqah, berkembang menjadi mudghah,
Kemudian wa nafakhna fihi min ruh. Sebelum roh itu ditiupkan ke dalam jasad setiap jambang bayi ini, sudah diminta baiatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Allah yang mengerong kalian, mengatur kalian, yang menjadi Tuhan kalian? Ini ayatnya. Wa in awada rabbuka, awada ini bukan berarti mengambil, menciptakan. Jadi awada punya hampir 13 makna. Awada bisa berarti mengambil, awada bisa berarti menciptakan, awada bisa berarti menyiksa. Wa akhadnahu baghtatan, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Maka memahami teks itu harus mukadimahnya seperti apa, akhirnya seperti apa, siatu kalam seperti apa. Tidak bisa dengan kamus kemudian terjemahkan apa adanya. Ada ilmunya. Min bani Adam min dzurriyyatihi, wah kita ini anak cucu Adam ini. Wa ashhadu ala anfusihim, dan aku sudah memintai kesaksian terhadap diri mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku yang mengatur kalian, bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala, kita sudah saksi, benar engkau adalah Tuhan kami. Maka setiap yang terlahir dalam kondisi apa? Kita kullu mauludin yuladu alal fitrah. Selesai sudah. Itu baikat kita kepada Allah. Cuma kan kita belum tahu ketika kita masih di dalam janin. Untuk kesaksian kepada masyarakat, biar masyarakat itu ngerti bahwa secara biologis kita ini adalah orang yang bertauhid kepada Allah. Dijelaskan oleh Rasul, umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah. Kalau sudah ikrar dengan baiat ini, tidak ada Tuhan selain Allah, asamu minni dima'ahu, terjaga darahnya, terjaga, wa amwalahu, harta bendanya terjaga, wa ilmu, kemuliaannya terjaga. Itu jaminan dari Rasul. Harus dimasukkan komunitas muslim. Nah, ini ada kesaksian jiwanya dengan Allah, itu urusan Allah. Kesaksian akan tauhid kepada manusia urusan kita. Maka kalau sudah ikrar itu, orang ini tidak boleh dikafirkan. Orang ini harus dimasukkan komunitas muslim. Lepas ikrarnya itu ikhlas dari lubuk hatinya, atau ikrarnya itu apa-apanya ramai lip service karena kemunafikan, itu bukan urusan kita. Urusan kita dia sudah ikrar, selesai. Maka hidup di zaman Rasul banyak yang sudah ikrar, lisannya ikrar, hatinya tidak pernah ikrar. Bukan urusan Rasul.
Mereka itu yang dinamakan orang-orang munafik. Mereka hanya ingin aman, hidup berdampingan dengan Rasul, hatinya tidak pernah percaya kepada Allah. Bukan urusan Rasul, urusan dia dengan Allah. Fahisahuhum Allah, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita sudah selesai. Maka setiap non-muslim kalau ingin memeluk ajaran Islam, kita kan ingin tahu bayatnya. Bayatnya apa? Allah bukan syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kalau sudah ikrar, kita ini yang bisa melihat dohirnya. Oh, kalau begitu dia sudah syahadat, dia sudah harus dimasukkan komunitas muslim. Kumpul mereka. Nah, ketika kumpul hatta kasur rijalu fil bait, banyak sekali masyarakat di rumah nggak tahu ikut makan atau tidak, saya nggak tahu ya. Walaupun julun itu ada seorang yang tidak hadir, yukalu Malik bin Dusun, namanya Malik bin Dusun. Wakana biasa nifaq, orang ini sering dijuluki munafik. Itu cerita. Fakor itu ada seorang di antara mereka komentar, aina Malik bin Dusun? Mana Malik bin Dusun itu? Jangan dinamai anaknya seperti ini nanti Pak. Orang Pak Duhur dan kamu munafik. Dia itu orang munafik. Masya Allah. Lalu Allah tidak mau cinta Allah, tidak mau cinta Rasulullah, kedatangan Rasul gak tekong. Fakal Rasulullah, la takulnya jangan bilang begini. Dia kan sudah apa? Ala karau kerkola la ilaha illallah Allahu Akbar. Itu Rasul menasihati begitu. Sudah dia puji Allah, puji Rasul, urusan dia. Tapi sudah ikrar la ilaha illallah. Tidak boleh. Itu ceritanya panjang habis dari menjadi peringatan bagi kita semua. Itu bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan dia tetap adalah komunitas muslim. Waktu kalau hadis ini dibaca mereka, kenapa dikit-dikit mengkafirkan orang lain? Hanya bukan karena jamaah. Agar paham kita hadisnya sampai pemahamannya yang harus hati-hati. Dia kafir boleh, kekufurannya bukan secara sosiologis tetapi secara bukan teologis tetapi sosiologis. Bukan kafir dia dengan Allah, tetapi kafir bersama kita dikenal dengan kufur nikmat. Mestinya kita punya kesatuan, akhirnya kita tidak punya kesatuan. Sehingga baik sosiologis itu dalam uraian saya ada yang secara berkelompok, ada yang secara individu. Secara berkelompok terbukti dalam baiat Aqabah, terbukti dalam baiat Ridwan, itu secara kelompok.
Jadi sifatnya kasuistik. Baiatul Aqabah kasusnya apa? Pingin janji setia membela Rasul dan membela Islam. Kalau Rasul mau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, permintaan penduduk Madinah, karena ada aspek politisnya. Penduduk Madinah sering perang saudara, apalagi Badr dengan Aus 320 tahun perang saudara. Hanya yakin mereka kehadiran Rasul bisa menyatukan mereka. Secara politis punya kepentingan. Kenapa orang-orang Madinah ingin Rasul hijrah ke kota Madinah? Baiat Ridwan juga begitu. Tahu kan Nabi itu kita diajak haji oleh Rasul sampai di Hudaybiyah dia tidak boleh. Kenapa? Walaupun ini bulan haram, tidak boleh perang. Kalau nanti terjadi salah paham, terjadi gesekan, bisa terjadi peperangan. Jujur Rasul, kalau itu apa solusinya? Tolong dipertemukan dulu dengan tokohnya Abu Sufyan, mengadakan perjanjian dulu biar tidak salah paham. Waktu itu Abu Sufyan belum memeluk ajaran Islam. Terjadi namanya Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Lah sebelum terjadi pertemuan, mana tokoh mereka kok nggak datang-datang? Utsman dikirim temui Abu Sufyan, jemput Abu Sufyan, kami tunggu di Hudaybiyah sini. Rangkap Utsman, lama tidak kembali. Ada firasat, waduh, ini namanya untuk merangi sumber. Maka Rasul tanya, adakah di antara kalian yang ingin membela Utsman? Waduh, serentak mereka membela. Janji setia untuk membela Utsman sampai meninggal dunia. Namanya dikenal Baiatul Ridwan. Sudah baiat selesai, Utsman datang. Sudah. Kapan kau pada datang? Sebentar lagi OTW ya Rasulullah. Terjadilah di situ Sulhul Hudaybiyah. Ini namanya baiat. Keinginan Al-Fawah membela Rasul. Kasusnya itu ingin membela Rasul. Ada baiat individu. Nah, ini saya terangkan, ada hadis tentang baiat individu. Nanti ada namanya baiat seseorang untuk tidak katakanlah mencuri, karena hobinya sebelum Islam mencuri. Ada lagi baiat untuk tidak zina lagi, karena dulu sebelum tersentuh Islam zina. Ada lagi baiat untuk tidak merampok lagi, dulu hobinya merampok. Jadi kasus ini hadisnya itu berkasus. Yang tidak punya kasus, yang tidak ada masalah. Mana baiatnya Abu Bakar kepada Rasul? Tidak ada, dulu tidak ada permasalahan. Mana baiatnya sahabat yang dulu tidak ada masalah? Itu ceritanya. Jadi supaya dipahami, baiat sosiologis itu sifatnya kasustik. Kalau kasusnya ingin cari pemerintahan khalifah, ya baiat kepada khalifah untuk sama kotoran taat menjalani perintah. Selagi perintah itu tidak berseberangan dengan Quran dan hadis. Begitu. Wah, sehingga kita paham sesungguhnya hadis baiat itu sahih, tapi memahami hadis baiat hati-hati. Apakah baiat itu baiat teologis atau baiat sosiologis? Kalau baiat teologis, urusan dia dengan Tuhannya.
bukan urusan kita. Yang penting dia sudah ikrar la ilaha illallah. Walaupun dia munafik, hakikatnya hatinya tidak pernah yakin, tapi tetap dia adalah komunitas muslim. Kalau baiatnya sosiologis bergantung kepada kepentingan bersama, maka tolonglah adanya organisasi NU dengan baiatnya jangan dianggap hizbiyah. Itu urusan sosiologis. Hizbiyah itu akidah, ancamannya neraka. Nanti ada Muhammadiyah baiat sesama anggotanya, ada thariqat baiat sesama thariqatnya. Itu urusan sosiologis, bukan urusan teologi. Maka kalau jangan sedikit-sedikit menuduh yang namanya persis baiat hizbiyah, yang waduh di YouTube lagi seperti itu. Saya akan menjadi dia sendiri yang muslim. Tidak, itu bukan baiat teologis, tapi baiat apa? Sosiologi. Hadisnya satu, pemahamannya yang harus nanti. Terima kasih. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.